Hari ini pengen aja rasanya pakai shawl Kevia ini karena habis baca berita tadi, updating myself tentang apa yang sekarang sedang terjadi di Palestina. Pengen aja pakai untuk menunjukkan support, menunjukkan keberpihakan. Di video kali ini aku pengen sharing-sharing ke kalian mengenai beberapa praktek Islam yang aku berusaha untuk lakukan sehari-hari yang sangat-sangat powerful. Nah, di sini mudah-mudahan kalian juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, karena sebetulnya hal-hal ini tuh cukup mudah, gak lama juga melakukannya, kira-kira mungkin sekitar 5 menit, nggak lebih dari 5 menit. Dan saat kita melakukan hal-hal ini dan kita masukkan di dalam mindset, maka it sets up for success. Dan insya Allah nggak cuma sukses di dunia, tapi juga setelah kehidupan di sini nanti. Hai guys, welcome back to my channel. Buat yang baru kenal aku, kenalin aku Muril. Aku sering sharing mengenai gaya hidup berkesadaran. Kalau kita mencari yang baik pun itu juga akan mencari kita. Kalau pernah dengar quote dari Rumi, Jalaluddin Rumi, what you seek is seeking you. Jadi saat kita mencari kebaikan itu, kita melakukan kebaikan itu, maka hidup kita akan dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan yang lain dan akan terus-menerus positif tentunya saat kita menyadari. Ini memang perlu latihan sampai muscle memory kita itu bekerja, sehingga nantinya kita akan melakukan dengan lebih less effort gitu ya. Mungkin kalau di awal namanya memulai habit itu perlu waktu, perlu energi ya kan untuk memulainya. Tapi insya Allah saat sudah menjadi habit yang baik, kita akan menjadi manusia yang merasa tenang, merasa sukses, attracting kebaikan-kebaikan yang lain. Hal-hal yang aku sebutkan ini baik untuk mental, baik untuk fisik, baik untuk emosional. Insya Allah apa yang Allah kasih itu semuanya untuk kebaikan kita, dan semuanya memang sudah tercatat. Kita tuh sudah benar-benar diciptakan dengan guidelines yang jelas, dan saat kita mengikuti guidelines tersebut, insya Allah hidup kita juga lebih tenang dan damai. Aku itu lahir besar di lingkungan Islam, bapak ibuku juga Islam gitu ya, seluruh keluargaku juga Islam. Tapi ada masanya aku itu nggak sholat, ada masanya aku mempertanyakan gitu. Percaya bahwa semuanya itu journey, dan saat kita mulai galau, saat kita mulai mempertanyakan sesuatu, disitulah sebetulnya Allah itu sedang berkomunikasi dengan kita, dan disitulah kita mesti terus mencari gitu. Yang pertama adalah sholat. Selain kewajiban, tapi banyak makna-makna yang lebih dalam daripada hanya melakukan kewajiban gitu. Sholat itu sebetulnya bukan Tuhan memerintahkan kita karena Tuhan memerlukan kita, tapi sebetulnya karena Tuhan tahu, Allah tahu kita diciptakan, fitrahnya kita sebagai manusia untuk menghamba, untuk beribadah, untuk berdoa dan berkomunikasi sama Allah. Itu adalah aku yang perlu, aku yang nyari gitu. Dan sebetulnya kalau kita lihat lagi, sholat itu kita dipaksa untuk istirahat, untuk take a break, lebih sadar sama nafas kita, lebih sadar dengan bacaan-bacaan yang kita doakan di dalam sholat gitu. Bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita mendoakan doa-doa baik yang ada di dalam sholat. Kalau misalnya teman-teman yang nonton ini masih belum begitu paham dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, nggak apa-apa banget. Aku juga pernah ada di dalam posisi itu, nggak lama ya. Begitu menyadari bahwa ternyata aku nggak 100% sadar sama apa yang aku lakukan, maka carilah makna dan arti sholat dari rakaat pertama sampai terakhir. Indah banget, dan kenikmatan itu akan kalian temukan. Yang kedua adalah berzikir, kapanpun, dimanapun, sholawat saat kosong. Kalau kita berzikir, insya Allah hari itu tuh nggak akan pernah salah gitu. Kita akan bisa lebih menemukan makna dari apa yang terjadi di hari itu. Of course nggak pernah ada satu hari yang sempurna, semuanya indah, itu nggak akan pernah ada. Pasti ada sesuatu kerikil-kerikil yang ada di dalam hari itu. Tapi insya Allah kalau kita selalu memikirkan Allah, kita selalu berzikir, insya Allah makna baik itu akan selalu muncul gitu di dalam pikiran kita, sehingga kita menghadapinya pun juga bisa dengan lebih positif. Yang ketiga,
doa saat sedang melakukan hal-hal yang rutin sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Jadi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga tuh bisa terasa sangat membosankan dan repetitif, itu aja. Tapi saat aku menyadari bahwa di setiap pekerjaanku untuk menghidupi keluargaku gitu ya, untuk membuat hidup mereka sejahtera, itu adalah waktu-waktu mustajab untuk seorang ibu mendoakan apapun gitu. Jadi misalnya saat lagi cuci baju, aku mendoakan siapapun yang nanti akan menggunakan baju tersebut. Lagi masak, aku mendoakan kesehatan siapapun yang aku pengen doakan. Atau nggak harus relate juga, sehingga apa yang kita lakukan itu juga bisa lebih bermakna. Selanjutnya adalah melakukan secara sadar hal kecil untuk orang lain, kebaikan-kebaikan kecil. Misalnya tanya abad kita atau orang yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau aku sekarang lagi ada tukang-tukang gitu di sebelah, dikasih senyuman. Kadang-kadang kalau ini bisa dikasih sesuatu. Kadang tanya apa kabar Pak gitu. Sama juga dengan misalnya pergi ke suatu tempat, terus ada orang yang bekerja di sana, diajak ngobrol, senyum itu juga adalah sedekah. Jadi bikin makanan, bikin sesuatu untuk orang-orang, nggak harus orang-orang yang kita kenal dan kita sayangi, tapi juga orang-orang yang kita nggak kenal. Maaf ya, aku ganti pakai handphone agak sedikit berbeda perspektifnya karena kameraku baterainya habis. Ya udah, karena sekarang pas aku bisa, anak-anak lagi pada di sekolah, hari pertama mereka sekolah, jadi aku akan tetap melanjutkan. Nah, dengan adanya mindset itu di kepala kita juga jadi lebih conscious dengan apa yang kita lakukan, apa yang bisa mendatangkan kebaikan untuk orang lain, untuk diri kita, dan cara kita untuk bergerak gitu ya, itu akan memberikan kita perasaan bahagia, bersyukur, karena kita bisa juga membagi kebahagiaan kita dengan orang lain. Yang kelima adalah keeping yang namanya gratitude journal. Jadi aku punya dua jurnal. Jurnal pertama ini adalah untuk planner dan activity, to-do list, kayak gitu-gitu, goal, dan gratitude journal ada di dalam sini juga. Jadi aku bikin template-nya. Kalau yang ini adalah study book, termasuk saat aku mau membuat konten. Ini baru tahun ini aku bikin jurnal lagi. Sebelumnya itu aku tulis di HP atau aku pikirin aja, atau ya kadang-kadang aku nulis tapi all over the place gitulah, yang kalau dicari juga nggak gampang nemu. Nah, aku tahun ini pengen nulis jurnal lagi. Aku cuma bikin kayak gini aja, gitu, jurnal gitu sampai tanggal 30. As simple as that. Apapun, gimana pun mau melakukannya, insya Allah kalau itu udah menjadi habit, ada di mindset kita, dan udah kebangun muscle memorinya untuk melakukan itu, maka itu akan menjadi hal yang mudah. Maka itu akan menjadi hal yang nggak harus selalu kita tuliskan, kita pikirkan pun bisa, dan akan insya Allah mendatangkan kebaikan-kebaikan terus. Mungkin di awal agak sedikit bingung, mungkin gimana, apa ya yang mau ditulis gitu, tapi semakin sering kita menuliskan gratitude journal, semakin mindset ini tuh kebentuk, dan semakin mudah untuk kita mencari apa yang kita bisa syukuri dari hal-hal yang paling kecil aja. Nah, selanjutnya yang keenam adalah jawab dengan tauhid, atau sadar akan keberadaan Allah dan selalu menghubungkan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita lihat dengan kebesaran Allah. Contoh paling gampangnya, sebagai seorang ibu, kadang-kadang jalan sama anak tuh dengan mudah tuh kita ya udah jalan aja gitu, tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan saat itu adalah blessing. Bisa bergandengan tangan, kita bersyukur kita bisa diciptakan di dunia gitu ya, melihat kecantikan yang ada di sekitar kita, kayak awan yang biru, matahari yang lagi muncul yang terang gitu. Siapa yang ciptain itu gitu. Jadi bersama-sama, kalau aku sebagai ibu, aku juga bareng-bareng ngajakin itu untuk anakku untuk melakukan hal yang sama. Jadi untuk membangun kesadarannya dia bahwa ada Allah di atas kita semua gitu. Ada kebesaran Allah yang maha mulia. Jadi kita juga bisa melakukan sesuatu dengan tujuan karena Allah, do things out of love. Selanjutnya adalah baca Al-Quran at least 1 kali dalam 1 hari. Aku ngerasa lebih ada koneksinya gitu dengan membaca guidance yang memang udah diciptakan untuk manusia di dunia. Jadi lebih lebih bisa relate why
we have to do certain things dalam Islam. Kenapa kita harus melakukan sesuatu tuh semuanya udah dijelaskan di situ, dan aku jadi merasa lebih bisa lebih reasonable aja gitu semuanya. Yang kedelapan adalah mendengarkan kajian atau Quran journaling. Kajian itu nggak harus bikin pengajian yang besar atau ikut pengajian yang besar, tapi kalau kita belum memungkinkan, kita juga bisa mendengarkan dari YouTube atau dari podcast atau apapun, gimana pun yang memungkinkan untuk kita pada saat itu. Nggak harus yang panjang juga, mulai dari 5 menit pun nggak apa-apa, 10 menit. Nanti aku akan tulis referensi yang aku suka dengarkan di bawah, beberapa ustadz yang aku juga suka dengarkan. Dengarkan itu di pagi hari membuat jujur, membuat hati lebih tenang dan damai. Nah, Quran journaling itu juga aku baru mulai sedikit-sedikit lakukan. Nanti aku tulis referensinya di bawah juga, dan aku tulisnya juga di buku ini karena ini study journalku. Jadi semua yang berkaitan dengan apa yang aku pelajari, aku tulisnya di sini. Selanjutnya adalah refleksi dan meminta maaf, meminta ampun di malam hari gitu ya, end of the day, sehingga kita bisa terus bermuhasabah dan menjadi orang yang lebih baik besoknya saat kita menyadari apa aja yang aku lewati hari ini, yang aku lakukan hari ini, kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa aku perbaiki besok, termasuk juga untuk bertobat sama Allah atas kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan, termasuk juga meminta maaf ke orang-orang lain yang rasanya mungkin kita berbuat kurang baik di hari itu. Yang ke-10 adalah selalu melibatkan Allah dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Diniatkan secara sadar untuk Allah. Saat kita beribadah pun itu juga niatnya apa, niat untuk Allahnya apa. Jadi kalau udah punya niat atau intention, hari-hari itu akan berjalan dengan lebih intentional, dengan lebih penuh makna dan tujuan. Dengan ini semua, coba lihat perubahan yang akan muncul di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kita jadi lebih hadir, lebih present, karena semua yang kita lakukan, kita memaknainya dan melibatkan Allah di dalamnya. Persepsi tentang kehidupan pun juga akan lebih berubah. Semuanya akan indah gitu, terlihat indah di mata kita. Tujuannya adalah kita punya the best for both world, duniawi dan insya Allah nanti. Amin. Take action towards your dream life. Kalau kita pengen merasa cukup, kita pengen merasa tenang, kita pengen merasa apapun yang kita inginkan, kita harus berusaha untuk melakukan. Dan hal ini itu adalah beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih tenang, hidup yang lebih damai, hidup yang lebih bahagia insya Allah. Karena bahagia tuh letaknya di sini, dari dalam diri. Dan hal-hal ini bisa maksimalkan apa yang ada, yang udah Allah install di dalam diri kita masing-masing. Jadi aku juga nggak perfect, aku bukan muslim yang perfect, tapi aku berusaha dan kita di sini sama-sama berusaha. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk siapapun yang nonton, and I will see you in the next video.